Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik semuanya, istiqdadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan pada pembelajaran hari ini, Ustadz mau menyampaikan mufradatnya dulu ya. Nah, mufradat hari ini adalah kitab. Bahasa Arabnya kitab adalah kitabun. Kitabun. Ustadz ulangi sekali lagi, kitabun. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kitab adalah textbook. Textbook. Ustadz ulangi sekali lagi, textbook. Nah, jadi itu ya. Jadi mufradat hari ini adalah kitab. Bahasa Arabnya kitab adalah kitabun dan bahasa Inggrisnya textbook. Diingat-ingat ya. Baik, Ustadz akan lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar pembelajaran PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran 4 di buku PAI-nya ya. Nah, materi kita hari ini adalah bersih itu sehat. Jadi materi kita hari ini adalah bersih itu sehat ya. Nah, Ustadz akan menyampaikan 3 poin hari ini. Yang pertama ada bersuci. Nah, yang pertama ada bersuci. Terus yang kedua tata cara bersuci. Nah, yang ketiga adalah hidup bersih ya. Nah, Ustadz akan mulai yang pertama dulu, bersuci. Nah, apa itu bersuci? Ada yang sudah tahu artinya bersuci? Nah, bersuci adalah menghilangkan kotoran. Nah, bisa kita bersih badan, pakaian, tempat sholat, nah, dan juga yang lainnya ya. Jadi kita harus selalu bersih badan kita, terus pakaian, dan juga tempat sholat. Nah, karena Allah mencintai orang yang bersih dan suci ya. Nah, paham? Nah, anak-anak, bersuci itu bisa menggunakan air. Nah, bila tidak ada air bisa kita menggunakan tisu ataupun batu. Jadi kita bersuci dengan menggunakan air. Nah, bila tidak ada air kita bisa menggunakan kertas tisu dan juga bisa menggunakan batu. Nah, yang kedua anak-anak, macam-macam bersuci. Nah, macam-macam bersuci ini ada 2, yaitu ada mandi dan juga istinja ya. Nah, yang pertama mandi. Nah, ketika badan kita kotor, tentunya kita harus mandi ya. Dengan mandi kita akan menjadi bersih dan sehat ya. Nah, yang kedua istinja. Istinja itu membersihkan kotoran. Nah, jadi kita setelah melakukan istinja ya, nah, kita harus juga bisa membersihkan apa? Iya, istinja itu apa artinya kata Ustaz kemarin? Nah, istinja itu adalah buang air kecil ataupun air besar ya. Jadi kita harus segera bersuci ya. Nah, anak-anak, yang kedua itu ada tata cara bersuci. Nah, yang pertama tadi ada bersuci, terus yang kedua sekarang ini tata cara bersuci. Nah, yang pertama itu caranya mandi. Cara mandi itu, nah, dengan mengucap apa kalau mandi? Mengucap basmalah ya. Nah, jangan lupa ketika kita mau mandi kita harus mengucap basmalah terlebih dahulu ya. Nah, kita setelah selesai membaca basmalah kita menyiramkan air ke seluruh badan hingga semuanya sudah tersiram. Nah,
Setelah itu kita bisa menggunakan apa? Membersihkan sabun ataupun yang lainnya ya. Nah, membuat sabun sampai bersih. Nah, setelah selesai kita memberikannya dengan handuk. Nah, anak-anak, jadi yang pertama tadi tata cara bersuci, ada cara mandi. Nah, kita mulai dengan mengucap basmalah. Setelah itu menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Setelah selesai semuanya terbasahi, sudah basah semua badan kita menggunakan sabun sampai bersih ya. Nah, yang kedua, cara istinja. Nah, cara istinja itu setelah membuang air kecil ataupun buang air besar, nah kita juga menggunakan apa caranya? Cara membersihkan, caranya dengan menggunakan air. Nah, kalau tidak ada air, kata Ustaz tadi, menggunakan apa? Menggunakan kertas tisu atau batu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah hidup bersih. Nah, bersih itu anak-anak, bersih adalah pangkal sehat. Dan juga bersih, apa kata Ustaz kemarin? Bersih adalah bagian dari iman ya. Tentunya yang pertama kita harus bersih badan. Nah, kita bisa mandi cukup 2 kali selama satu hari ya. Nah, kita harus juga rajin cuci tangan, menggosok gigi, dan kuku yang panjang juga harus dipotong ya. Nah, ketika kalian mau berangkat ke sekolah, mau berangkat belajar ke sekolah, mau mengaji, nah tentunya kita harus mandi terlebih dahulu ya. Nah, kalau juga sampai sekolah kita mencuci tangan sebelum masuk. Sebelum tidur kita juga sudah harus menggosok gigi. Dan kuku yang panjang itu juga harus terpotong ya, biar tidak ada kuman ya. Tentunya kita akan menjadi apa? Bersih ya. Kalau bersih kita akan hidup sehat. Bisa ya? Nah, selain bersih badan, kita juga harus bersih pakaian. Nah, pakaian yang kotor harus segera dicuci. Nah, setelah cuci itu harus juga dalam keadaan rapi ya. Setelah kering itu harus dirapikan. Ya. Ya, yang ketiga itu barang-barang seperti piring, sendok yang ada di dapur. Nah, yang sudah terpakai itu harus juga dicuci sampai bersih. Setelah dicuci itu barang-barang seperti piring, sendok itu harus diletakkan dengan rapi ya. Nah, alat belajar juga harus bersih seperti buku, pensil, lemari di sekolah, lokernya sama mejanya itu juga harus bersih ya, biar kita belajarnya nyaman ya. Yang terakhir itu anak-anak bersih tempat ya, seperti halaman rumah ya. Yang bersih itu harus apa? Nah, yang kotor itu harus segera dibersihkan ya. Jadi rumah kita di halaman, di dalam rumah kita harus menyapunya ya. Nah, tempat sholat juga harus bersih, seperti tempat sholat sama apa lagi? Tempat tidur ya. Setelah kamu tidur itu harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, terus apa? Dirapikan kembali ya, biar kamar kita terlihat indah ya. Nah, jadi itu materi kita hari ini anak-anak. Nah, sebelum Ustaz akhiri, kita ucap apa? Ucap hamdalah ya. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi materi kita hari ini adalah bersih itu sehat. Yang pertama tadi ada apa? Bersuci. Terus yang kedua tata cara bersuci, dan juga yang terakhir hidup bersih ya. Jangan lupa di rumah jaga sholat 5 waktu dan juga ziyadah dan murojaah. Semangat belajarnya harus tetap, harus selalu semangat belajar ya. Nah, Ustadz cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.